Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Rosyadi, program studi Hukum Ekonomi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS dari pengantar ilmu hukum dengan judul sumber hukum. Apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar, asal, atau tempat dari mana suatu aturan hukum terbentuk dan memperoleh kekuatan mengikat. Dalam ilmu hukum ini terdapat istilah yang memiliki dua makna, yaitu formil dan material. Apa itu formil? Adalah cara atau bentuk yang memberikan kekuatan mengikat terhadap norma hukum seperti undang-undang, kebiasaan adat, jurisprudensi, traktat, atau doktrin. Sedangkan sumber hukum material adalah faktor yang mempengaruhi isi dari suatu hukum, antara lain seperti faktor sejarah, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor agama. Dalam hukum formil terdapat undang-undang. Jadi undang-undang itu adalah undang-undang peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang berfungsi sebagai aturan main yang mengatur kehidupan masyarakat agar tertib serta memiliki kekuatan yang mengikat dan kekuatan hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kedua, dari hukum formil, kebiasaan adat. Kebiasaan adat adalah hukum adat yang tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan dipertahankan dalam masyarakat. Dan dari hukum formil yang ketiga, yaitu jurisprudensi, yang berasal dari kata bahasa Latin yakni iuris prudentia, yang berarti hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim pengetahuan hukum, yang menerangkan bahwa jurisprudensi artinya ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim. Menurut Adan Subakti, yang menerangkan bahwa jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang tetap. Contoh dari jurisprudensi adalah putusan Mahkamah Agung yang dijadikan acuan oleh pengadilan di bawahnya. Yang keempat, dari hukum formil traktat, yaitu perjanjian antara negara yang mengikat secara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, traktat dapat menjadi sumber hukum nasional setelah diratifikasi. Dan yang terakhir dari sumber hukum formil ialah doktrin. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendiri segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Doktrin merupakan pendapat para sarjana hukum yang memiliki pengaruh besar dalam praktik peradilan. Hakim yang sering mengutip doktrin sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum menetapkan putusan. Dan yang pertama daripada hukum material, yaitu faktor sejarah, yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan landasan identitas serta kesinambungan dalam perkembangan hukum suatu negara. Tanpa memahami sejarah, sulit menafsirkan mengapa suatu aturan hukum masih dipertahankan atau diubah. Contohnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan dari Wetboek dan Strafrecht Belanda. Yang kedua, hukum adat yang lahir dari turun-menurun. Yang kedua, dari hukum material, yaitu faktor sosial dan budaya. Hukum yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat.
norma sosial yang terus berulang dan diterima menjadi hukum tidak tertulis, bahkan kemudian dapat dikodifikasi menjadi hukum tertulis. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya memiliki peran penting dalam membuat hukum agar lebih diterima di dalam masyarakat, mencakup dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Jika hukum itu bertentangan dengan budaya, biasanya sulit ditegakkan. Contohnya hukum adat perkawinan, seperti larangan kawin sedarah atau perkawinan dalam suatu marga di Batak. Dan yang ketiga dari sumber hukum material yaitu faktor politik adalah proses pengambilan keputusan yang mengikat dalam masyarakat. Karena hukum ditetapkan oleh negara, maka isi dan arah hukum banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sistem politik demokratis membuat hukum lebih partisipatif, sedangkan sistem otoriter melahirkan hukum yang mengekang kebebasan. Peran politik juga menentukan apa yang dianggap sah sebagai hukum, siapa yang berhak membuat hukum, serta bagaimana hukum diterapkan. Stabilitas atau instabilitas politik juga sangat mempengaruhi perkembangan hukum. Dan yang keempat dari sumber hukum material yaitu faktor ekonomi yang berfungsi sebagai instrumen atau menjaga keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kegiatan ekonomi. Semakin kompleks perekonomian, semakin kompleks pula aturan yang dibutuhkan. Faktor ekonomi berperan penting dalam mendorong lahirnya regulasi agar hubungan ekonomi berjalan adil dan efisien. Hukum juga digunakan untuk melindungi pihak yang lemah dalam hubungan ekonomi serta konsumen atau pekerja. Dan yang terakhir daripada hukum material yaitu faktor agama yang adalah sumber nilai moral dan etika yang memengaruhi manusia menilai baik dan buruk. Dalam masyarakat ajaran, agama sering dijadikan dasar dalam membentuk hukum baik secara langsung atau tidak langsung. Agama juga menjadi peran penting karena memberikan dasar spiritual dan moral pada hukum. Agama juga mendorong ketaatan karena masyarakat percaya bahwa melanggar hukum tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berdampak pada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kesimpulan dari hukum formil dan sumber-sumber hukum ini adalah yaitu formil dan material. Sumber hukum formil adalah bentuk atau cara hukum memperoleh kekuatan mengikat seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sementara itu, sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum, antara lain sejarah, sosial budaya, politik, ekonomi, dan agama. Keduanya saling melengkapi sehingga hukum dapat terbentuk, berlaku, dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.